Halo semuanya, selamat datang di channelnya Gina. Di video kali ini gue bakal nunjukin speed painting alcohol marker yang gue buat. Dan yang gambar yang gue buat ini adalah albedo dari Genshin Impact. Dan yang gue lakukan pertama adalah nge-swatch warnanya dulu untuk ngetes apakah warna tersebut cocok atau enggak untuk rambutnya albedo. Karena jujur aja warnanya ini susah gue temuin karena spidolnya masih terbatas. Jadi video ini direkam sebelum gue beli Copic markers yang dari Jepang. Buat yang belum nonton review dan swatches Copic markers 36 biji yang gue beli di Jepang, bisa langsung cek kanan atas atau bisa klik link yang ada di description. Nontonnya bisa setelah nonton video ini atau mau skip dulu ke video yang review, abis itu nonton ini lagi juga boleh, karena ya sebenarnya gak ada hubungannya juga sih video swatches yang kemarin sama yang hari ini. By the way, karena keterbatasan warna Copic yang gue punya, gue agak bingung untuk nyampur warna albedo. Maksudnya warna rambutnya albedo sampai nemuin warna yang cocok kayak aslinya, dan menurut gue ini agak kekuningan meskipun udah gue tambah warna abu-abu. Udah tahu warna rambutnya kekuningan, gue malah tiban lagi pakai warna lebih kuning. Alhasil rambutnya jadi makin lebih bule. Dan di sini gue nyesel banget karena kalau gambar tradisional kan nggak bisa diundo kayak digital painting ya. Jadi di sini, aduh, gue hampir nyerah banget deh pokoknya. Kayak mau batalin aja gitu nge-record videonya karena I think I am a total failure. Sumpah ini gak lebay. Dan karena gue pikir gambarnya nggak terselamatkan, akhirnya gue coba tambahin warna ungu di pinggir-pinggirannya. Emang niatnya untuk untuk shadingnya gitu. Tapi karena orang bijak sering bilang selesaikan apa yang kamu mulai, akhirnya mau nggak mau gue tetap ngelanjutin gambar ini meskipun sebenarnya aslinya sih gue udah bete banget sih karena warnanya nggak sesuai dengan ekspektasi gue. Dan orang bijak lainnya juga berkata trust the process. Jadi ya kita percaya saja prosesnya seperti apa. Mulai dari sini gue mulai enjoy kembali untuk nyelesain gambar si albedo ini, meskipun ya warnanya emang gak sesuai ekspektasi sih, cuman ya udahlah ya. Meskipun tadinya gue bete sih, cuman di saat ini gue udah mulai enjoy lagi untuk nyelesain gambarnya. By the way, yang pada nggak tahu atau pasti rata-rata udah pada tahu sih, masa game yang paling terkenal di miHoYo nggak ada yang kenal? Ya pokoknya ini adalah salah satu karakter dari game yang suka banget gue mainin, Genshin Impact. Kadang kalau gue nge-live di YouTube, gue hampir selalu nge-live-nya tuh Genshin karena ya lumayan seru lah untuk ukuran game RPG. Kita bisa explore, kita bisa grinding, kita bisa gebuk-gebuk monster, ya tipikal game-game RPG pada umumnya lah. Dan yang paling gue suka adalah karakter desainnya yang sangat unik dan ganteng-ganteng. Dan albedo ini adalah char yang istilahnya rare gitu, bukan rare pokoknya salah satu karakter yang terbatas lah di game itu, karena rarity-nya itu bintang 5 dan gue dapet. Dan ini salah satu atau karakter bintang 5 pertama yang gue dapet di Genshin Impact. Dan gue suka banget sama karakter albedo ini karena dia itu kalem, yang lembut, apalagi ya tipe-tipe cowok baik. Ya Allah, pokoknya itu salah satu yang favorit gue banget deh. Tapi kalau menurut ceritanya si albedo ini sebenarnya bukan manusia alias humanoid. Dia dibikin sama salah satu alchemy gitu. Pokoknya dia adalah objek yang diciptakan lah. Jadi dia bukan sepenuhnya manusia. Tapi mau apapun makhluknya bentuknya kayak gimana, kalau emang ganteng ya ganteng aja, ya gak sih? Pokoknya yang kenal gue dan main Genshin Impact bareng gue pasti udah tahu banget kalau gue tuh
kayak udah maniak banget sama yang namanya Albedo. Gue bener-bener suka banget sama karakternya. Selain Albedo, gue juga suka sama Kazuha. Ya Kazuha juga 11-12 sama Albedo yang sifatnya kalem, adem, lemah lembut kayak gitulah. Dan oh ya, selain pakai Copic markers, gue juga punya beberapa alkohol marker lain, mereknya Touch 5 sama Touch 10. Gue nggak tahu itu satu merek atau enggak, tapi yang jelas itu bentuk tabungnya sebenarnya beda. Bukan bentuk tabungnya, bentuk spidolnya itu agak beda, walaupun sama-sama gede. Cuman menurut gue sih hasilnya sama-sama aja ya, antara Touch 5 sama Touch 10. Nah ini yang dipakai di matanya Albedo ini, gue pakai mereknya Touch 10. Tapi apa sih yang membuat Copic markers itu spesial yang gak dimiliki sama banyak merek alkohol marker lainnya adalah si brush nipnya itu. Brush nipnya itu super lembut, enak, bisa di blend, pokoknya pokoknya itu gak tergantikan lah. Dan sayang banget gue belum menemukan merek alkohol marker lain selain Copic dan Fine Color yang punya ujung brush nip. Karena menurut gue brush nip itu tuh bisa dibikin buat ngegambar yang presisi, bisa, yang lebar juga bisa. Pokoknya serba bisa deh, dan di blendnya juga enak. Seandainya gue dikasih kesempatan untuk buat produk lokal alkohol marker, gue pasti bikin yang ada brush nipnya karena itu life saving banget. Kapan lagi kan kita punya art supplies merek lokal yang mungkin suatu hari mendunia menjadi saingannya alkohol marker yang lain kan. Masa make up doang sih yang lokal, coba dong art supplies juga yang kita pakai yang lokal, kan keren kan. Ini video kan udah di-record sekitar 3 atau seminggu yang lalu ya. Tapi gue baru sadar ketika mau voice over video ini, kenapa rambut belakangnya Albedo tuh malah diwarnain warna hitam, yaitu ngikut sama warna si hoodie-nya itu. Gue bener-bener baru sadar, harusnya itu warna rambutnya dia. Ketika gue baru sadar ini, gue malah langsung ngeliat gambar gue jadi aneh banget karena rambutnya setipis itu kesannya ya. Oke, my bad. Ya gimana ya, namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna. Ini pun juga gue baru sadar setelah berapa minggu coba, setelah gue pas mau voice over video ini. Tapi gak apa-apa, kita namanya juga manusia, punya kesalahan dan kita belajar dari kesalahan tersebut. Setelah gambarnya hampir mau selesai, sama sekali gak ada rasa penyesalan kenapa gue tetap ngelanjutin ini, karena hasilnya juga ternyata gak buruk-buruk amat. At least menurut gue ya. Dan kalau dipikir-pikir lagi juga tone warnanya itu ngingetin gue sama cover manga tahun 90-an yang high saturation. Dan kalau menurut teman-teman gimana? Apakah hasilnya bagus atau masih ada yang kurang? Please let me know in the comment down below. And see you guys on my next video. Bye-bye!